Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya khair. Baiklah jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita coba mengulang pengajian kita tentang 10 teman ataupun orang yang dikasihi oleh iblis laknatillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zata yaumin li iblisa alaihi la'nah kam ahibbauka min ummati qala asyarata nafarin awwaluhum al-imamul jair wal mutakabbir wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq wal alimul ladzi saddaqal amir ala jawri wat tajirul khain wal muhtakir waz zani wa akilur riba wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal wa syaribul khamril mudminu 'alaiha. Pada suatu hari menanyai iblis terlaknat. Rasulullah pada suatu hari bertanya kepada iblis laknatul alaih, berapa kekasihmu daripada umatku? Rasulullah bertanya kepada iblis, temanmu berapa orang yang kamu cintai daripada umatku? Iblis menjawab, 10 golongan. Ada 10 golongan Muhammad, 10 orang daripada umatmu yang menjadi kekasihku, orang yang aku cintai, teman hidupku. Yang pertama, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu, makna zalim aniaya, tidak memberikan keadilan kepada orang yang dipimpinnya. Termasuk zalim di situ ketika dibuat kebijakan ataupun aturan membuat rakyat yang dipimpin itu hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kepayahan, hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam kesempitan ekonomi dan lain sebagainya. Berbicara pemimpin, ada pemimpin besar, ada pemimpin menengah, ada pemimpin yang paling bawah. Pemimpin yang paling bawah adalah seorang suami. Pemimpin menengah adalah
kecil, camat, bupati atau wali kota. Pemimpin yang tinggi adalah gubernur, di atasnya lagi presiden. Itu pemimpin. Dan juga termasuk dalam perbuatan pemimpin yang zalim itu adalah yang sering terjadi. Perbuatan zalim itu cukai gelap. Cukai gelap. Hukum cukai gelap itu bukan lagi rahasia umum. Umumnya orang tahu. Pajak orang Mekah baki 5. Yang ditetapkan oleh pemerintah kota ataupun perhubungan yang mengutipnya 3.000. Parkir pun demikian. Parkir Honda 1.000, mobil 2.000. Nah, lehija awak perhubungan. Tajuk leh rebe, ilikutnya na tolain. Hana ijuk resi. Ini pajak keamanan, Pak. Berapa pajak keamanan? 5.000. Raya je dengan pemerintah tu. Ya. Ilikutnya kata la ilam. Pajak keamanan sih, la ilam yang mengamankan. Berapa, Pak? 5.000. Ini perbuatan zalim. Nah, yang kepegah di dalam hadis Nabi, para pengutip pajak penghuni neraka itulah pajak ilegal, bahasa kerennya. Karena punya jabatan, karena punya kedudukan, karena punya kekuasaan, karena punya kewenang-wenangan, orang rakyat pun merasa takut kalau tidak memberi, seenaknya saja. Pemimpin membiarkan itu, maka pemimpin itu zalim. Dia tahu itu terjadi pada rakyatnya, dia biarkan. Maka pemimpin itu termasuk kepada pemimpin yang mendukung perbuatan zalim dan dia sendiri zalim. Ini pemimpin-pemimpin temannya syaitan. Pemimpin-pemimpin yang dicintai, disayangi oleh syaitan. Maka ke depan, kalau ada pemimpin yang demikian, jangan dipilih. Karena orang yang pilih pun temannya syaitan. Nyo kalau pegah, salah confirm tu. Nah, Nabi. Rasulullah yang ngomong. Patih. Kalau memang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Muhammad, dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ikutilah perkataannya. Laksanakan. Apa dia katakan? Yang kedua, orang yang sombong. Orang yang sombong merupakan temannya iblis, laknatillah. Sombong. Sombong kita sudah belajar, namun kita ingatkan kembali. Sombong itu merasa dirinya lebih daripada orang lain dan menganggap orang lain itu rendah dan hina. Merasa dirinya lebih daripada orang lain dan menganggap rendah orang lain dan hina orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam ketika di dalam syurga. Dia merasa bahwa Adam itu tidak mulia daripada dia. Adam itu rendah. Adam itu hina. Hingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Sombong iblis. Akhirnya Allah usir dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Diusir, bukan dikeluarkan. Diusir Allah. Ulam tanya hidupnya. Hanya hidupnya kan berusir. Hangga bibe, hangga bito pak surga Allah.
Maka jangan sombong. Baik sombong. Baik dia membantu kajian ke anggota DPR. Mengikut musyawarah rapat langampung hajit di hana level. Bang kajian ke anggota dewan. Membak kedai kopi hanjuk duk le 3 pegah abang nurut. Jangan. Biasa saja. Hidup biasa sebagaimana Allah berikan hidup. Demikian jalani saja hidup. Kita lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang. Jangan merasa sombong. Ban kana pangkat. Hanjit duk ngeperti urang kulit. Duk sabi-sabi na pangkat. Tejek kopi sabi-sabi kepala dinah dia duk. Sabi-sabi kabak dia duk. Ngurus lain hanjit duk. Malah kadang-kadang nak lewat dengan reka dengan kerling mata kan. Ini adalah perbuatan iblis sehingga dia diusir oleh Allah dari surganya. Kata Rasulullah. Maka orang yang sombong itu merupakan temannya iblis dan yang disayangi oleh iblis. Yang ketiga, orang kaya yang tidak peduli dari mana diperoleh kekayaannya dan kemana ia akan membelanjakan hartanya. Orang kaya yang tidak open dari mana hartanya itu. Dia enggak mau tahu. Apakah dia punya harta dari rasuah, sogok menyogok? Dia punya harta karena menipu orang lain? Dia punya harta karena menzalimi orang lain? Dia punya harta karena merampok orang lain? Dia enggak mau tahu. Yang penting dia harus memiliki harta. Tidak mau tahu. Dan dia tidak mau tahu ke mana harta itu dibelanjakan. Tak mau tahu. Dia pakai harta itu untuk yang haram. Biasa saja. Dia pakai itu untuk membeli pakaian yang tidak menutup aurat bagi anak perempuannya dan istrinya. Biasa saja. Bukan jadi masalah. Enggak mau open dia. Mau dia bawa ke mana, mau dia dapat dari mana, enggak ada urusan. Orang kaya yang demikian, itu kekasihnya syaitan. Kekasihnya iblis, la'natillah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Yang keempat, orang alim yang mendukung, menyatakan betul terhadap penyelewengan si penguasa. Orang yang alim, ulama, tengku, yang membetulkan kesalahan pemimpin, itu temannya iblis. Misal, contoh, baik dah pegang gegok. Misal, dipubut kesalahan le pimpinan, le pemimpin kota tu. Sementara kesalahan itu memang salah. Tapi long minta fatwa long pubutoi. Nyan long dengan iblis. Lah hang dia akan tengku iblis. Ya. Lebih bahaya lagi. Kenapa sampai demikian dicamkan kepada ulama yang membetulkan kesalahan pemimpin dengan berbagai macam fatwa yang dia cari-cari? Karena paling berbahaya ketika ulama berbuat salah, orang yang tidak mengerti ketika dia melakukan itu, yang ditunjuk tunggu boleh ke pubut, ibadah aja. Tunggu jangan ke pubut ke, ibadah aja. Dia enggak ngerti. Padahal di dalam hukum itu yang disuruh ikuti hukum, bukan orang yang mengajarkan hukum. Hukum yang disuruh ikuti. Firman Allah, hadis Rasulullah, ijma' ulama, qiyas, itu yang disuruh ikuti. Bukan orang yang mengajarkan itu. Beda ulama dengan Nabi. Ulama itu manusia. Dia punya salah. Walaupun salahnya ulama mudah untuk bertaubat dibandingkan orang jahil, orang bodoh. Tapi yang jelas dia punya salah karena dia bukan Nabi.
Ini ulama su' yang paling berbahaya. Ulama jahat. Dia mendukung pemimpin yang salah untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan organisasinya atau kelompoknya. Paling berbahaya. Paling berbahaya. Maka hati-hati Pak. Baik ni mikir saya tak kenang sorban, kenang baju jubah, kenang jari dia. Cum darah lah. Tahu-tahu kan tukang dah buntu. Ya. Ada si tukang main judi. Ha? Dia online semayang han saputan dah. Ya. Macam ni ke? Tak membeli takut je. Macam modern ni. Kayak jadi dia bergambar cukup lembu. Bantuan ke masjid. Bayang tak? Hati-hati. Hati ha? Hati-hati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian pada perbuatan yang baik. Haram tolong menolong pada perbuatan yang jahat. Kita salat, ruku, sujud setiap saat, setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang bangun tengah malam, salat tahajud, berzikir, baca Quran, baca ini, baca itu. Tapi perbuatan kita mendukung kezaliman, mendukung kemaksiatan, mendukung kemungkaran, mendukung orang yang menipu Allah. Apalagi manusia. Siapa penipu Allah itu? Orang yang tidak salah. Orang yang hanya semayang, orang pengut Tuhan. Manusia. Apa yang beralih? Tuhan ini pengut. Ulang dengan manusia. Orang yang tidak salah. Puek orang yang hanya semayang, yang pengut tapi. Dupna dia kai pengut. Rumah macam tunggu kenan tunggu god. Anda hana god, naga baca. Mak tunggu je naga baca, bak pulanyo naga baca, bak je naga baca, bak je naga baca, kala god baca. Ini contoh. Yang banyak berah kampanye ni. Hek tak jenuh. Berah agama pergi berah hanya dalam segi kampanye ni. Dah dah berah agama ni. Tanya baik rugo tak tikui tengah. Tak tikui tengah, tak ruku. Ya? 5 tahun. Dosa terus mengalir kepada kita. Kita tidak tahu. Jih yang paju harap. Karena hasil sogok dia mendapatkan jabatan. Setiap hari, setiap saat dia makan haram. 5 ton paju harap. 5 ton kita dalam rekening ni. Dalam catatan buku kita nyodoh dosa paju harapnya. Kalau dia nanti membuat sesuatu di mana bangunan itu adalah tempat melakukan kemaksiatan kepada Allah, selama bangunan itu berdiri, selama itu malaikat akan memasukkan dosa terus mengalir dalam buku catatan amal kita. Kalau itu berdiri, kita telah mati, dalam kubur damang dosanya. Itu apa kita salah? Tapi hendak sadari gara-gara sinik labangnya, mutun tak terima transfer dosa. Kita jangan menganggap remeh. Kan sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Apa Allah peringatkan kepada Nabi Uzair? Jangan kamu menganggap remeh dosa yang kecil yang kamu lakukan. Tapi lihatlah untuk siapa dosa itu kamu lakukan. Dan memilih pemimpin, memilih orang yang akan kita serahkan amanah, itu bukan perbuatan kecil, perbuatan besar. Kalau salah, dosa besar. Yang kelima, orang yang dikasihi oleh iblis laknatillah, pedagang yang curang. Pedagang yang curang. Urang mekat sulit
Sekilo 10 on. Ketika dia timbang 9 on. Itu kesayangan iblis. Kesayangan iblis. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Mauhub, di situ disebutkan salah satu penyebab Allah turunkan 3 bala ataupun bencana pada suatu dusun ataupun kota ataupun negara, itu disebabkan oleh pedagang yang curang. Pedagang yang curang. Mereka mengurangi timbangan. Allah kirimkan bala. Yang pertama, Allah kirimkan penyakit yang belum pernah ada penyakit itu pada orang-orang sebelum di belakang dia, di belakang mereka. Sudah sampaikah itu pada kita? Sudah. Yang kedua, bala. Susah mencari uang. Menghasilkan uang itu susah. Sudah sampai? Sudah. Kadruhnya. Yang ketiga, Allah kirim pemimpin yang zalim. Sudah? Sudah. Sudah sampai. Yang keenam, penimbun makanan pokok. Orang yang menimbun-nimbun makanan. Ini hampir sering. Hampir sering. Bandi cumi informasi 2 bulan ke depan minyak goreng akan naik. Siapa bina minyak goreng iblo kubah lah gudang anak budak-budak ini. Orang yang menimbun makanan pokok itu tidak mesti pedagang. Tidak mesti, maka di sini dipilah yang menimbun makanan pokok. Timbun minyak. Peng tena minyak bagalon sah. Nyeduk jai minyak dalam nang rokok apa saya minyak anak. Kenapa harus antri? Kenapa harus menunggu? Menyokkan nama mafia minyak. Penimbun minyak. Ya? Kemudian yang ke-7, orang penzina, orang yang melakukan perbuatan zina. Zina sampai tua, itu adalah teman daripada iblis. Berzina, siang malam dia berzina. Kaumu 60 menteng nyambut. Ya. Secara syariat 60 masih melakukan perbuatan zina umurnya. Tidak ada jalan lagi orang itu untuk sadar. Dan termasuk di situ orang yang menjadi istilah sekarang mucikari, penghubung. Duduk di warung kopi. Biasanya itu hari ini di Lok Sumawi bukan lagi laki-laki, wanita yang menjadi mucikari. Anak-anak SMA, anak-anak masih kuliah itu yang menjadi mucikari. Dia yang terima telepon, kemudian ditelepon wanita mana yang dia perlu, dibilang di sini kamar sekian, ini hotelnya, jam sekian ditunggu, bayarannya sekian. Jadi kamu tunggu segala payah haduk ke dempi. Mana ada depu. Aduh,
Hana ada doa kiban kemajuan umat. Hana ada doa pegang. Hana ada doa peringat. Ya. Maka jagalah, hati-hati jaga anak kita semua. Yang ke-8, pemakan riba. Orang yang makan riba. Riba ini tidak hanya di bank-bank konvensional. Dijual beli pun sering terjadi riba. Tapi belum saka ngan sirah. Riba. Kan bank konvensional ada ahli. Sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu adalah sistem pinjam meminjam uang yang diciptakan oleh kafir jahiliyah, kafir Quraisy sebelum Rasulullah itu terlahir ke permukaan bumi. Itu perbuatan mereka. Dilanjutkan oleh generasi-generasi mereka. Gimana taubatnya? Ya. Pernah tanya dia awak, nyo maaf kadang na ino yang kerja awak bank, dia maaf. Lep ino hanali banknya kan, bank konvensional, bank syariah. Walaupun hana penuh loh. Walaupun belum penuh syariah, ya kan? Kenapa? Karena BI masih konvensional. BI itu kan pokoknya. Ya. Yang lain itu cabangnya. Karena pokoknya masih konvensional, kan belum berani kita katakan bank syariah yang ada di hati hari ini sudah penuh syariah, tidak berani. Tapi syukur alhamdulillah sudah terjadi perubahan menuju kepada kebaikan ketimbang dulu. Ini dulu, kita cara teman taubat saya. Lu kerja bank konvensional, cara ada taubat. Yang pegahin Nabi, kepegah oleh ulama, cara taubat itu tubit. Hana jalan enu sampai dah tubit. Hanam tubit. Bercerita yang buat gulain. Birap umum dan yang buat gulain, cara taubat itu tubit. Nah, di situ kita akan pertaruhan iman dan harta. Yang ke-9, orang yang menjadi kekasih iblis adalah orang kikir yang tidak peduli dari mana ia peroleh hartanya. Orang kikir, urang kri, pane hartanya hana mau tahu. Krit sikah sabuh penyakit lain, dua buah penyakit. Penyakit krit sabuh, tidak mau tahu tentang kebenaran satu, dua buah penyakit. Orang yang demikian itu Allah akan tanamkan dalam hatinya itu kegelapan. Sehingga dia tidak pernah berfikir tentang kebaikan. Dan Allah akan terus menyesatkannya dalam kesesatan. Na'udzubillah. Kita kalau sudah disesatkan oleh Allah, itu yang mampu membawa kita kepada petunjuk hanya Allah. Selain daripada Allah, tidak ada yang mampu. Kalau Allah sudah menyesatkan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Yang ke-10, orang yang dikasihi oleh iblis laknatillah adalah peminum khamar. Orang yang meminum khamar. Khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal normal pada manusia.
sesuatu yang menghilangkan akal normal, bukan menghilangkan akal. Sesuatu yang menghilangkan akal normal pada manusia itu disebut dengan khamar. Karena ada yang berkilah bahwa ganja itu tidak haram karena tidak menghilangkan akal. Nah, saya bilang, Anda tahu apa makna definisi daripada khamar itu? Memabukkan itu secara bahasa. Secara syar'i apa? Mana pun ambek pegang-pegang. Ganjanya anak haram murtad. Jangan bilang. Kan saya hisap ganja enggak mabuk. Sekarang waktu pertama Anda hisap kan mabuk Ustaz, mau putar-putar anunya, rok kuning itu bibit mudah. Jangan bilang tidak haram. Monyojino karena terbiasa, ada mabuk boleh. Tapi akal normal tidak ada lagi. Mana buktinya? Anda duduk di warung kopi. Minum kopi 1 gelas. Duduk sama teman, bicara, ini ada proyek ini, ada proyek itu. Ambil kopi, dicoret-coret di atas meja. Tadi proyek di atas meja. Kapan Anda dapat proyek? Ini gini nanti kita dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Besok udah sore pulang. Sengaja lah pegahlamnya. Menunjukkan akal normal tidak ada lah. Sudah banyak khayalan. Tidak ada cerita. Maka ganja itu haram. Sabu-sabu haram, dosa besar. Dua-dua dosa besar. Penghisap sabu-sabu, temannya iblis. Penghisap ganja, temannya iblis. Yang jual, teman kentalnya iblis. Yang jual sabu-sabu, teman kentalnya iblis. Parah loh kan? Jadi tinggalkan yang diharamkan itu, tinggalkan. Yang menghilangkan akal normal itu tinggalkan. Pinang saja kita makan, kan barang halal. Ketika kita makan, mabuk. Waktu mabuk kita nggak tahu lagi bagaimana dunia ini. Hilang akal normal kita. Maka kalau tidak kita buang dari mulut kita telan, hukumnya haram. Jadi orang yang terus-menerus melakukan, meminum ataupun memakai sesuatu yang menghilangkan akal normal, maka dia itu adalah kasih sayangnya iblis, laknatillah alaih. Oleh karena demikian, marilah kita melihat di sini yang menjadi tanda tanya bagi diri saya. Dan mungkin dari bapak-bapak, tidak disebutkan orang yang meninggalkan salat. Hanya pegah orang yang meninggalkan salatnya, orang yang cintai lebih. Berarti kebalikan daripada itu. Orang yang tidak meninggalkan salat, orang yang tidak mau iblis untuk berteman dengannya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan salat itu satu tingkat di atas iblis. Iblis yo iku urang hanat maya. Kejik tanya mana yo. Kenapa kita tidak takut? Maka roda begahlah, malah kita dukung ya. Salat tidak mau, kita dukung lagi dia. Kita kasih amanah, kita kasih jabatan. Siapa kita? Iblis takut. Tanda kema Allah be'ruh dan nyonyo keluk ingat tadi. Jangan kita, semoga kita dijauhkan oleh Allah.
Maka setiap ada pengajian, siapapun yang mengajarkan pengajian itu, selama ilmu yang dia berikan tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan tidak bertentangan dengan ijma' ulama, ikuti. Tapi kalau sudah bertentangan, jangan belajar sama dia, belajar sama orang lain. Saya kan sering mengatakan, nah hafal sabah dua leh hadis, apakah pulin bid'ah, nyu bid'ah, sijih bid'ah, sinyo bid'ah. Nak mati lampu, kanan boleh baca hadis. Kanan boleh baca hadis. Imam Syafi'i ketika dia pergi ke Imam dia katakan kepada utusannya untuk berjumpa dengan Imam Malik. Dia bilang kepada ajudan Imam Malik, ditanya, untuk apa kamu kemari? Syafi'i, saya ingin berguru pada Imam Malik. Oh sebentar, saya beritahu kepada beliau. Pergi ajudannya kepada Imam Malik, dia katakan, di luar ada Syafi'i, untuk apa? Dia ingin belajar. Kata kepada Syafi'i, pulang dulu ketika dia sudah hafal kitab saya Al-Muwatta, baru dia kemari untuk belajar sama saya. Dikasih tahu oleh ajudan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, katakan kepada Imam Malik, di dalam kepala ini kitab dia. Katakan kepadanya. Pergi ajudannya mengatakan, dan Imam Malik katakan, silakan, suruh masuk dia. Ketika Imam Syafi'i lagi membaca yang telah dihafal kitab Imam Malik, mati lampu. Dia terus membacanya, lampu mati. Tapi hendak berbeda orang lain Imam Syafi'i. Tanya mati lampu, sabah hadis dapat. Baru sikan mati lampu kanan boleh baca. Ayo tadi kata berah orang bid'ah ni. Imam Syafi'i itu, muridnya Imam Syafi'i itu adalah gurunya Imam Bukhari. Belajar tentang hadis pada muridnya Imam Syafi'i. Maka saya ulangi lagi, jangan takabur, jangan sombong. Jangan menganggap orang semua salah. Kita yang benar. Padahal kita baru 3 hafal hadis. Jangan. Baik ruh denyu lagi Allah. Jangan pernah. Orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak bid'ah. Katanya berirama. Kalau enggak berirama bagaimana kita baca? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah baca Al-Quran. Rasulullah baca surat Al-Fatihah itu irama sikah, irama nahawan. Di mana dia baca Quran ini irama? Oh jarang. Mana dia baca amdahan irama? Tak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Al-Kamidi. Dia kena saya. Kena Allah mereka akabo dia. Ada. Jadi jangan demikian. Jangan. Selama orang itu punya tempat berpijak dan tempat berpijak itu tidak salah, jangan salahkan mereka. Jangan salahkan. Jangan ciptakan kekeruhan di tengah-tengah umat Islam yang persatuannya masih kuat dan kokoh. Jangan ciptakan. Kayak itu tuh kadang sih urung di penyalih awak Yahudi ya. Nah, dia salah rakyat sih. Salah orang. Itulah 10 golongan ataupun 10 orang yang termasuk dalam kekasihnya iblis, temannya iblis ketika Rasulullah bertanya kepada
iblis. Lawannya 10. 10 orang yang dimusuhi oleh iblis. 10 orang. Karena waktu hampir habis, kita katakan yang pertama saja. Rasulullah bertanya kepada iblis, 10 orang adalah temanmu dan yang kau sayangi. Yang menjadi musuhmu siapa? 10 juga ya Rasul. Yang pertama siapa? Kamu. Dia tunjuk. Kamu ya Rasulullah, musuh saya paling utama. Karena kamu mengajak orang untuk tidak menemani aku di dalam neraka Allah. Karena kamulah mereka terselamatkan imannya. Kamu yang pertama. Maka marilah dalam hidup kita menjadikan kita orang yang dimusuhi oleh iblis. La'natillah wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil masir. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon izin karena setiap malam minggu saya harus memimpin jamaah dan setelah salat Isya saya harus memimpin zikir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.